Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Diliani. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pajajaran, Program Magister Manajemen, kelas eksekutif angkatan 50 dengan NPM 12082020251. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Analyzing Porters 5+1 courses yang saya ambil di sini adalah studi kasus pada perusahaan Adidas. Ya, untuk Adidas sendiri pertama kali didirikan oleh di Jerman pada tahun 1949 dengan produk yang dihasilkan di sini ada produk sepatu olahraga dan juga fashion atau perlengkapan olahraga lainnya, di mana untuk sepatu olahraganya di sini menyumbang penjualan terbesar dalam pendapatan Adidas, yaitu sekitar 50% dari total revenue Adidas, yang menyebabkan di sini posisi Adidas menurut Top Brand Index di tahun 2001, khususnya di Indonesia, kategori sepatu dan baju olahraga Adidas menempati posisi pertama mengalahkan pesaing besarnya yaitu Nike di tahun 2021. Lalu untuk produk-produk Adidas sendiri di sini terbagi tiga, yaitu ada sepatu, clothing, dan juga aksesoris. Di mana sepatu juga ada sepatu untuk formal, untuk non formal, dan juga untuk fungsional untuk olahraga seperti olahraga futsal, olahraga basket, olahraga angkat beban, bahkan olahraga training lainnya. Kemudian juga dilengkapi dengan produk-produk fashion, tidak hanya baju olahraga namun juga produk lifestyle-nya. Dan dilengkapi juga dengan aksesoris-aksesoris seperti tas dan juga aksesoris olahraga lainnya seperti smartwatch juga sudah mulai dikembangkan oleh Adidas. Kemudian di sini analyzing five courses yang akan saya lakukan, ini ada 6 kategori atau 6 analisa, yaitu dimulai dari kekuatan tawar-menawar dari pihak supplier, kemudian adanya ancaman dari produk substitute-nya, kemudian adanya tawar-menawar dari diri, lalu juga ada ancaman dari pendatang baru atau new entrants, dan terakhir ada kekuatan dari stakeholders atau pemangku kepentingan dalam perusahaan Adidas. Untuk pertama yang akan saya bahas adalah new entrants. Ini dapat kita lihat dari 5 sudut pandang, yaitu pertama di economy of scale-nya termasuk tinggi karena Adidas juga berkembang besar sejak lama, yang akhirnya membuat korporat memiliki citra yang bernilai tinggi dengan produknya juga diimbangi dengan harganya yang sesuai dengan hasil produk atau kualitas produknya sendiri. Lalu di sini produk differentiation, Adidas terus menunjukkan produk yang unik dan inovatif yang juga membuat produknya berbeda dari produk lain dengan kategori yang sama, dan terus berinovasi melakukan penyesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Lalu dari sisi capital requirement pada tahun 2020 dapat kita lihat mampu mencapai revenue sebesar 9.000, yang artinya di sini Adidas berhasil dalam melakukan investasi keuangannya dalam memfokuskan peluncuran produk-produk terbaru. Maka dapat kita lihat berarti untuk di industri apparel sport ini adalah murah atau membutuhkan investasi yang sangat besar. Lalu untuk cost advantage-nya di sini banyak dan supplier langganan dalam support yang akhirnya memudahkan Adidas menurunkan biaya produksi dan mengefisiensikan produksi dan juga optimalisasi revenue. Lalu dari segi regulasi, Adidas juga terkena imbas dari kebijakan pembatasan sosial di
global selama COVID di Indonesia, namun juga dari Vietnam, lalu PPKM yang pernah juga, lalu hal tersebut menyebabkan keterbatasan produk pabrik. Adidas juga tidak memiliki serikat pekerja kecuali diatur di APLA di graf. Baik, kita masuk ke competitive story. Pesaing dari industri di Adidas usaha itu cukup banyak. Bisa kita lihat pesaingnya yang terbesar, yaitu ini ada Nike, lalu Reebok, Under Armour, Puma, dan Converse. Adidas produk juga sudah terkenal dengan kualitasnya dan juga menarik, ergonomis, yang membuat produk Adidas memiliki prestis sendiri bagi pelanggan. Karena pelanggannya sudah mulai tidak membeli bukan karena barangnya rusak atau habis, namun karena Adidas terus memberikan inovasi baru, maka yang diinginkan oleh konsumen-konsumen ini adalah untuk membeli inovasinya tersebut, mengkoleksi setiap Adidas mengeluarkan jenis produk barunya. Lalu untuk trend of substitute-nya di sini terbagi dari adanya perubahan lifestyle, green environment, dan juga dari sisi efisiensi. Perubahan lifestyle di sini dapat merujuk pada konsumen Adidas yang tidak hanya menggunakan produk sebagai peralatan olahraga aja, namun juga sebagai salah satu fashion statement yang membuat menjadi penampilan menarik di kalangan muda, namun juga tidak terbatas itu, dapat dipakai juga untuk berbagai kalangan sesuai kebutuhan yang sudah disediakan juga oleh perusahaan. Lalu untuk green environment di sini langkah Adidas juga sudah mendukung inovasi berkelanjutan yang terrealisasi dengan dikeluarkannya produk sepatu ramah lingkungan dari biosteel dan limbah plastik laut yang didaur ulang, yaitu dengan peluncuran sepatu Ultra Boost Parley Limited Edition. Lalu dari sisi efisiensi, Adidas di sini sudah memiliki program dan manufacturing. Program ini dibuat untuk mendukung pemasok dalam mengatasi masalah waktu produksi yang jadi lebih singkat secara lebih efektif dan masalah jumlah pesanan yang kecil, serta meningkatkan efisiensi mereka secara keseluruhan dan meningkatkan kondisi kerja. Lalu di sini untuk bargaining tawar-menawar dari kekuatan konsumennya, di sini dapat kita lihat dari loyalitas di mana dari segi kualitas Adidas merupakan salah satu produk dengan kualitas paling tinggi kelasnya. Para end user selalu mengutamakan kualitas untuk membeli produk yang baik dan unik, maka konsumen rela membeli produk dengan harga walaupun relatif lebih mahal. Tapi karena harga mahal tersebut, jarang juga konsumen yang membeli dalam jumlah sekaligus banyak, karena akan selalu ada terus inovasi yang dilakukan oleh Adidas, maka para konsumen terus membeli. Lalu untuk switch cost-nya di sini produk ternama seperti Adidas jarang ada harga yang sangat besar di antara kompetitornya. Jadi juga tidak akan merasakan perbedaan harganya dengan merek lain. Lalu untuk ketergantungan terhadap pelanggan, di sini Adidas tidak memiliki ketergantungan kepada pelanggan karena jarang adanya pembeli yang akan beli dalam sekaligus banyak karena akan terus ada inovasi tadi. Lalu untuk dari kekuatan tawar-menawar dari sisi supply chain, di sini dapat kita lihat Adidas sendiri memiliki ratusan pabrik footwear yang tersebar di dunia dan juga didominasi di negara berkembang. Dengan banyaknya supplier Adidas tadi, bahkan di Indonesia juga yang sangat besar jumlahnya, maka apabila satu supplier terancam gagal memenuhi permintaan Adidas, masih ada perusahaan lain sehingga operasional tidak akan terhambat. Lalu untuk sisi teknologi tadi, memanfaatkan teknologi ada dan menciptakan bahan baku pola dan pencemaran lingkungan dan kinerja para suppliernya. Lalu untuk terakhir kita lihat dari kekuatan para pemangku kepentingannya atau stakeholder-nya, di sini dapat kita lihat dari
komunitas, di mana Adidas membangun caranya lewat komunitas yang menyebabkan atau memakan biaya yang relatif rendah. Di sini ada komunitas Adidas Indonesia, yaitu Adidas Runners, merupakan bagian dari Runners Adidas Global. Dan Adidas juga sama dengan baik dengan klub olahraga atau orang yang bekerja di industri olahraga, seperti mulai bekerja sama dengan para artis atau selebgram, sangat membantu Adidas, hingga para penggemarnya juga akan tertarik untuk beli produk yang dipakai oleh para tokoh-tokoh. Kemudian Adidas juga terus memperluas distributor produknya kembali dijual ke toko-toko baik secara offline maupun online. Kreditor sebagai lembaga yang memberikan Adidas khususnya di masa COVID juga menyebabkan perusahaan keuangannya cukup terdampak atau kurang baik, sehingga posisi kreditor mampu memperkuat finansial perusahaan. Kreditor Adidas sendiri berasal dari Korea Selatan dan juga Taiwan. Ini dapat kita formulasikan dari hasil tadi analisa sebelumnya, analisa kekuatan dalam investasi Adidas. Di sini dapat kita lihat yang paling berpengaruh adalah pesaingnya, di mana skornya tinggi disusul dari relative power of stakeholder, dan untuk rate of entrance atau hambatan dari pendatang barunya di sini masih kecil, karena untuk membangun yang bersaing dengan Adidas langsung sangatlah sulit untuk pendatang baru, karena membutuhkan inovasi terbaik dan modal yang cukup besar dan memberikan produk terbaik kepada pelanggan. Kemudian di sini dari kompetitif dari saingannya memang dapat dilihat cukup ketat. Hal ini menjadi hambatan bagi perusahaan dikarenakan kompetitor juga memiliki kualitas produk dan modal yang hampir setara dengan Adidas. Lalu dari ancaman produk pengganti, low, di mana bentuknya 0,05, ratingnya diberikan perusahaan 4, skornya adalah 0,2, kan bahwa Adidas terus berinovasi untuk produk dan layanan yang diberikan guna memberikan produk terbaik untuk konsumen. Lalu untuk bargaining power of buyer, misalnya Adidas terus memastikan kepuasan pelanggannya dengan terus memberikan kualitas yang baik. Pelanggan akan tetap membeli meski harga relatif mahal, namun dengan inovasi yang unik dan terus dikembangkan dan dikeluarkan oleh Adidas cukup menarik para pembelinya untuk melakukan kebijakan. Lalu untuk bargaining atau tawar menawar supplier juga di kategorinya low, karena jumlah supplier Adidas cukup besar, sehingga permintaan Adidas akan tetap terpenuhi oleh supplier. Lalu dari sisi other stakeholders-nya, kekuatan para pemangku kepentingannya di sini, karena banyaknya stakeholder terkait, maka produk Adidas juga akan terus berinovasi guna memberikan produk dengan dari hasil ini menghasilkan skor 3,5 yang menunjukkan bahwa tren yang dihasilkan oleh masing-masing poin di atas bahwa Adidas masih perlu berkembang dengan melakukan inovasi guna bersaing di industrinya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 5 force pada industri sport apparel untuk Adidas. Maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.